Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesekian kalinya ada ungkapan dari jiwa yang hancur melihat, menyaksikan penderitaan saudara kita di Gaza, Palestina. Sebuah ungkapan yang menggambarkan suatu kejahatan yang sangat-sangat biadab. Kira-kira apa lagi yang pantas untuk diucapkan atas tindakan brutal dari agresor Zionis Yahudi Israel. Sudah hampir 11 bulan berlangsung penghancuran, pengeboman setiap hari dijatuhkan di Gaza. Bom-bom besar berkekuatan 1000 kilogram, 1 ton dijatuhkan setiap hari untuk menghancurkan seluruh gedung-gedung, rumah tempat tinggal, fasilitas umum, termasuk tempat-tempat ibadah, termasuk rumah sakit. Terus dibom dan dihancurkan tiada henti. Rumah tempat tinggal Muslim Gaza tidak lagi bisa dihuni. Kenapa? Karena sudah hancur, rata dengan tanah. Mereka hidup terlunta-lunta tanpa ada tempat tinggal yang memadai. Gedung-gedung yang masih tersisa itu pun tidak bisa untuk ditinggali. Itu rawan dengan bahaya. Mereka sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang seadanya. 11 bulan berlangsung pengeboman, agresi Israel di Palestina telah menewaskan lebih dari 4.700, jumlah-jumlah yang sangat-sangat banyak. Setiap hari selalu ada korban. Selalu ada korban. Dan kemudian yang korban luka berat ringan sekarang sudah di atas 100.000 orang. Lebih dari 100.000 orang yang luka-luka, luka berat maupun ringan. Kemudian yang hilang tertimpa runtuhan dan tidak bisa diambil jenazahnya. Kita sudah lebih dari 20.000 orang. Ini satu angka yang luar biasa. Ini benar-benar yang namanya genosida. Setiap hari Muslim Gaza terus akan dihabisi. Yang paling menyayat hati adalah target mereka itu anak-anak kecil, anak balita.
hampir separuhnya dari korban syahid itu, dari 40.000 orang yang tewas itu adalah separuhnya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang tidak berdosa apa-apa dibantai, ya Rob. Dan juga para wanita, ibu-ibu wanita, mereka dibantai. Termasuk orang tua yang tidak berdaya pun. Jadi ini suatu kondisi yang sangat menyayat hati, ya. Jadi ketika tempat tinggal mereka dibom, terus juga mereka sekarang dalam kondisi yang tidak aman. Hampir tidak satupun tempat di Gaza yang aman dari serbuan ancaman pembunuhan oleh para agresor Zionis Yahudi. Hujan lihat ke bapak. Kemudian rumah sakit yang merupakan tempat perawatan yang terluka, yang terbunuh, itu pun dihancurkan, ya. Obat-obatan tidak ada sekarang. Ada Palestina, ada Indonesia. Jangan jadi. Jadi yang terluka itu tanpa ada perawatan dari tim medis, karena ketiadaan tempat perawatan, dan dokter pun dibunuh, tidak ada yang merawat. Jadi pada akhirnya orang yang terluka pun pada akhirnya mereka akan meninggal juga. Kemudian kita lihat juga bahwa akses listrik itu pun tidak ada, diputus. Termasuk air bersih pun tidak ada. Tidak ada air bersih. Mereka terkadang minum minuman air yang kotor, yang tidak layak untuk diminum. Tanpa listrik mereka hidup tanpa penerangan. Mereka gelap gulita di malam hari. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa air minum. Dan kemudian perbatasan Gaza dengan negara luar itu pun sekarang ditutup. Akses masuknya bantuan dari luar Gaza agar bisa dikirim ke Gaza, mengirim makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, itu pun sekarang ditutup. Jadi pada akhirnya yang tersisa hari ini di Gaza tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa obat-obatan sebagainya, itu bisa jadi pada akhirnya akan mengalami kelaparan dan akhirnya mereka akan meninggal juga, akan syahid juga. Sungguh-sungguh menyayat hati kalau lihat kaum muslim di Gaza. Kita di luar Gaza tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan penguasa yang tidak punya power, kemampuan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian yang kita harapkan itu adalah bantuan dari para pemimpin dunia Islam. Mereka turun tangan untuk menghentikan
kejahatan perang, ya, kebiadaban yang super biadab ini, mestinya para pemimpin dunia Islam yang di Mesir, di Saudi Arabia, Yordania, Irak, Iran, terus sekitarnya, mestinya mereka menghentikan tindakan itu. Tetapi sampai hari ini hal itu hanyalah sebuah harapan. Mereka hanya menonton kejadian tragis itu di depan mata mereka tanpa ada tindakan menolong mereka. Sekedar demo-demo itu tidak akan menghentikan agresor Israel untuk terus membantai kaum muslimin. Tidak ada. Percuma kadang kita berteriak-teriak menyuarakan untuk melawan Israel. Mereka tidak punya lagi hati nurani, tidak punya rasa kemanusiaan. Biarkan kaum muslimin dan negara lain bersuara meneriakan kekejian ini, dan mereka anti Israel, tetap mereka tidak akan bergeming, tidak akan mendengarkan suara-suara. Yang penting target mereka adalah memusnahkan bangsa Gaza, Muslim Gaza, tercapai. Jadi benar-benar genosida ini, ya, ingin melenyapkan etnis bangsa Gaza dari tanah Palestina yang merupakan tanahnya sendiri. Dan nanti setelah pemusnahan Muslim Gaza, Gaza yang telah luluh lantak rata dengan tanah akan dikuasai oleh mereka, akan dijadikan pemukiman bagi warga Israel. Karena Gaza adalah sebuah negeri yang sangat indah. Dia punya pantai yang indah, daerah yang subur di Palestina. Itu sangat menarik bagi Israel. Maka sekarang berpikir bagaimana untuk menguasai Gaza itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ada suatu harapan kepada pemimpin dunia Islam. Mereka mau bertindak, tetapi sampai hari ini tidak ada aksi mereka. Mungkin mereka akan bertindak setelah Muslim Gaza terbantai semuanya, tapi itu sungguh sangat terlambat. Sangat-sangat terlambat. Kalau menunggu Muslim Gaza habis baru mereka beraksi. Sekarang mereka hanya diskusi terus, membicarakan tanpa ada aksi yang nyata. Coba kalau saja seluruh negara-negara muslim di sekitar Israel itu mengirimkan tentara terbaiknya dengan senjata yang super canggih bersama-sama untuk melawan Israel, saya yakin mereka akan berpikir 1000 kali. Karena sekarang Hamas bertindak sendirian, ya mereka didukung oleh negara-negara sekutunya, Eropa dan Amerika, ya Hamas tidak mampu dengan keterbatasan militernya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa kalau kita menyaksikan kejadian ini, rasanya air mata sudah mengering. Rasa sedih yang sangat luar biasa. Batin ini teriris. Menyaksikan kebiadaban masih terus berlangsung, walaupun lewat media sosial kita melihatnya, itu sangat tragis.
Ada seorang ibu-ibu yang kehilangan suaminya dan anak-anaknya habis semuanya. Dia meratap menangis kehilangan orang-orang tersayangnya. Mereka hidup tanpa keluarga lagi. Suaminya telah syahid, anaknya pun telah terbunuh habis semuanya. Ada juga anak kecil adik kakak usia 5 tahun. Mereka menangis. Kenapa? Karena bapak ibunya sudah syahid. Ya. Mereka tiada lagi orang yang merawatnya selama ini. Mereka hidup dari belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Sungguh-sungguh ini satu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Maka dari itu berharap kepada Allah. Ya, kita semua yang jauh dari negeri Palestina, dari Gaza, kita di Indonesia, bisa mengetuk pikiran dan hati nurani para pemimpin dunia Islam. Termasuk Indonesia segera mengambil langkah yang aktif, proaktif untuk menghentikan kebiadaban ini. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau pemimpin negara Muslim, negara Islam di sekitar Israel, dan kemudian negara Muslim di luar Israel, Indonesia, Malaysia, dan terus negara-negara yang lainnya, tidak ada tindakan, tidak ada gerakan yang proaktif, maka bukan tidak mungkin ya Muslim Gaza akan habis. Bisa Indonesia mungkin sekalipun PBB hari ini dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, tetapi ada upaya, langkah-langkah, upaya di tataran internasional, ada lobby-lobby antar negara-negara Muslim untuk bersama-sama melakukan penyelamatan Muslim Gaza. Berharap pertolongan Allah akan segera turun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita berharap derita ini akan segera berakhir. Berharap pembantaian segera berakhir. Berharap pengeboman yang sangat luar biasa segera berakhir. Penghancuran gedung-gedung rumah tempat tinggal akan segera berakhir. Termasuk blokade bantuan dari negara-negara di luar Palestina segera berakhir. Mesir dari Rafah segera dibuka sehingga bantuan internasional yang akan menyelamatkan kehidupan Muslim Gaza akan menolong mereka. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita berharap ada good news, berita baik, derita berakhir dan Allah menyelamatkan mereka. Ada pertolongan Allah yang berharap dalam hitungan bulan ke depan kebiadaban ini berakhir dan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka, terlepas dari penjajahan Israel. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin.